Halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management hingga investasi. Kali ini kita berada di Desa Alian. Kita akan mereview usaha pembibitan ikan lele. Oke, bila suka dengan video ini silahkan klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Oke Pak, perkenalkan dulu namanya siapa dan ini alamatnya di mana? Oke sahabat semua, perkenalkan nama saya Suwarno, alamat Dusun Kedawung, Desa Alian, Kecamatan Rogo Jambi, Kabupaten Banyuwangi. Oke, nah usahanya ini apa ini Pak? Sementara ini usaha saya yaitu pembibitan. Jadi kita ini mencoba, tapi bukan mencoba ya, sudah lama sekali kami berusaha untuk pembibitan ikan lele. Lele. Oke. Seperti yang di belakang ini ya Pak ya? Ya. Oke. Nah ini usia berapa bulan? Ini baru berusia kisaran 18 atau 19 hari. 18 hingga 19 hari. Oke. Nah dulu ceritanya bagaimana Pak kok bisa tertarik usaha pembibitan lele ini Pak? Dulunya kita ini kan bukan usaha pembibitan tapi pembesaran. Ya. Dulu itu kolamnya ini masih kolam tanah, jadi masih alami, terus ambil airnya dari air mengalir. Jadi setelah kita rasakan kenapa kok gagal, akhirnya kita ya sedikit banyak konsultasi dengan teman-teman, akhirnya katanya disuruh buat kolam permanen seperti ini, seperti yang sekarang disaksikan bersama. Nah, kenapa saya kok terjun di pembibitan? Karena untuk di produksi pembesaran itu saya rasakan ya beruntung juga, tapi karena tergendala masalah modal, akhirnya saya terjun ke pembibitan gitu. Oh gitu. Iya. Ini udah berapa tahun ini Pak? Ini usaha ini mulai tahun 2010. Oke Pak, untuk pembibitannya sendiri ini Pak, ini mudah apa sulit ini Pak untuk pembibitan lele ini khususnya? Kalau pembibitan saya kira nggak ada kendala. Untuk pembibitan, andai kata teman-teman mau usaha pembibitan, monggo. Dan bila ingin sharing-sharing, kami persilakan datang ke sini, tidak apa-apa. Nah itu teman-teman, apabila ingin membuka usaha pembibitan lele ataupun breeding lele ya Pak ya? Perbesaran lele bisa calling Pak Suwarno. Nah, tuh. Di sini menjual bibit ya Pak ya? Ya. Untuk harganya bisa dijelaskan Pak? Untuk harga itu variasi. Kita kan istilahnya mengikuti kalau di sini kalau istilah perikanan itu tergantung ayaan katanya. Ayatan ukuran. Kalau ayaan biasanya yang saya jual itu ukuran ayaan size 5, 6 sampai 7 sampai 9. Itu. Nah, itu berbeda-beda ya, Pak ya? Ya, variasi tergantung ukuran. Nah, tiap ukuran itu berapa Pak kira-kira Pak? Kalau ukuran size 5 itu Rp55. Kata ukuran 5. Kalau ini kan masih ukuran 45. Iya. Kalau yang ukuran 9 tadi Pak? Kalau ukuran yang 9 itu bisa mencapai Rp100 per ekornya. Rp100 per ekor. Per ekor. Iya. Nah, ini kan Bapak membibit sendiri ya Pak? Iya. Nah, boleh dijelaskan Pak untuk cara pembibitannya itu seperti apa? Oh, untuk cara pembibitan yang pasti itu untuk reproduksi yang bagus tergantung induk Mas. Kalau induknya itu bagus, itu pasti kalau cara bertelurnya bagus. Untuk gimana caranya untuk bertelur bagus, kita harus kasih makan yang provitamin. Makanya yang saya sarankan untuk teman-teman kalau mau produksi yang bagus dari induknya, itu induknya harus dipakani dengan pakan yang penuh protein. Contoh di sini kalau bisa itu kan itu dikasih makan kecot itu Mas.
Oh, bekecot itu. Bekecot, keong itu nomor 1 atau nomor 2 kalau nggak ada kecot itu keong air atau keong sawah. Gitu. Terus yang ketiga itu sentrat. Kalau sentrat sendiri biasanya kalau saya kasih vitamin seperti saya aduk dengan telur gitu. Supaya produksi lebih bagus lagi gitu, Mas. Ini kolam indukannya, teman-teman. Ini kolam indukan. Indukannya ini usia berapa ini, Pak? Ini usia kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Udah besar-besar berarti ini ya? Ya, sudah siap semua. Ini kenapa indukan ini kan saya belah menjadi 2, teman, supaya sampean bisa perhatikan. Ya. Karena setiap habis produksi itu saya pilah. Kenapa saya pilah? Karena kalau dicampur itu ibarat kita mau produksi lagi itu biar nggak sulit nyari itu. Jadi yang habis diproduksi ditaruh di sini, yang belum di sana. Jadi kalau mau produksi lagi kita ambil di sana, nggak usah cari-cari gitu. Langsung serok aja. Yang kiranya siap untuk ditelurkan ya itulah yang kita angkat dimasukkan di kolamnya gitu. Oke. Nah, Pak, ini lele ini kan terkenal dengan kanibalnya ya, Pak. Ya? Ini setelah melahirkan seperti itu, produksi, itu langsung dipisah atau bagaimana ini, Pak? Makanya kalau habis bertelur, dicampur dengan yang sudah bertelur itu. Nanti kalau dicampur dengan yang belum bertelur itu rawan sekali. Kadang-kadang bisa mati ukuran satu satu malam bisa mati. Karena itu diserang teman-temannya itu, kanibalnya. Soalnya baunya kan lain. Kalau habis ditaruh di kolam yang bening, ditaruh di kolam yang keruh itu lain. Baunya itu lain. Bisa pengaruh juga dengan teman-teman yang lain. Proses pengawinannya berarti dijadikan satu di sini? Enggak. Kalau untuk pengawinan kan ditaruh di seperti ini, Mas. Monggo. Nah, ini kan kebetulan ini teman-teman ya. Tadi malam saya baru menelurkan produksi satu ini. Ini tempatnya untuk menelurkan. Jadi kalau mau menelurkan, kolamnya harus bersih dulu. Dikasih air yang bening, terus jangan lupa dikasih paranet. Nah, jadi telurnya nempel semua di situ. Untuk proses peneluran itu hanya terjadi 1 malam. Kita taruh induknya di sini laki perempuan. Setelah semalam itu bertelur, baru diangkat, dipindah ke tempat tadi itu, Mas. Seperti itu. Oke. Nah, setelah itu, Pak, setelah ditaruh di tempat tadi itu perlakuan selanjutnya itu bagaimana, Pak? Untuk telur? Ya. Untuk telur sendiri ini nanti sekitar sore ya. Hari ini bertelur, nanti sore itu airnya harus diganti, Mas. Biar bersih lagi. Karena apa? Supaya nggak pengaruh kalau air ini bau, kan bertelur kan campur dengan kotor-kotoran dari ikan. Langsung dibersihkan, diganti dengan yang baru gitu, Mas. Nah, ini untuk nanti malam ini sudah menetas. Gitu, menetas. Selang 2 hari baru kita kasih makan. Kasih makannya pun pakai cacing kecil, cacing sutra, cacing sutra itu. Jadi ini belum menetas ini, Pak ya? Belum, ini masih bertelur tadi malam. Bertelur tadi malam. Ya, itu yang di batu-batu itu kan telur itu. Yang di batu dengan juga yang di paranetnya itu telur semua itu. Oke. Berarti 1 malam di sini, habis itu langsung dipindahkan ke sana ya? Dipindah lagi, diangkat lagi. Kalau nggak diangkat ini habis nanti dimakan kembali oleh induk-induknya itu. Oke, malah gagal panen nanti. Nggak jadi panen. Nggak jadi panen nanti. Oke. Nah, pemberian makannya setelah 2 hari kan ya, Pak? 2 hari. Kenapa seperti itu, Pak? Ya karena kan masih belum mengerti. Kalau menetas 1 malam itu biasanya, Mas, makan bekas-bekas telurnya itu. Kata istilah perikanan sendiri, makan bonor-bonor. Nah, setelah kelihatan hitam kan mojok semua itu anak-anaknya itu. Larvanya mojok-mojok, nanti coba 2 hari lagi ke sini bisa sampai tahu. Itu larvanya mojok di sini biasanya, mojok semua. Kalau sudah nyebar baru kasih kasih makanan cacing sutra itu. Kalau sudah nyebar. Oke. Nah,
setelah dikasih makan cacing sutra tadi, untuk sampai ngasih makan pelet yang seperti kolam yang di sana itu, itu berapa hari, Pak? Biasanya itu minimal 10 hari. Jadi untuk makan cacing sutranya 10 hari, habis itu langsung kita kasih sentrat pengli. Macam-macam, ada yang pengli, pep 100, macam tergantung masing-masing orangnya. Pokoknya saya sarankan proteinnya nggak terlalu besar. Kenapa demikian? Kalau protein terlalu besar itu biasanya itu ikan itu akan kena rawan penyakit, Mas. Mengetahui bahwa indukannya itu ingin bertelur atau ingin kawin itu bagaimana, Pak? Kalau untuk ya sama saja betulnya, sama hewan, maksudnya kaki 4 kecuali kaki 2 loh. Kalau kaki 4 kan buntingnya kan kelihatan dari perutnya itu. Bunting besar lalu dilihat kemaluan gitu. Kalau untuk yang sudah siap itu rata-rata kemaluan berwarna hitam untuk betina. Tapi kalau untuk jantan itu di pucuknya itu ada warna merah. Itu berarti sudah siap sekali, sudah siap kawin itu. Makanya kalau belum mencapai itu jangan dipaksa untuk kawin. Itu bisa loncat lain tempat, kadang-kadang bisa hilang karena loncat di itu, Mas, di belakang-belakang itu biasanya. Sering kali itu karena induknya belum siap. Makanya saya sarankan kalau ingin sukses untuk peteluran, benar-benar harus disiapkan induk yang siap gitu. Ya caranya itu tadi sudah. Kalau memang benar buntingnya sudah besar dan di perutnya itu dipegang itu kayaknya itu bukan alat, Mas, empuk. Empuk dan sudah turun. Kalau orang itu sudah turun, terus dilihat kemaluan. Kalau sudah warna hitam, kebiruan itu berarti sudah siap untuk betina. Kalau jantannya itu tadi di pucuknya itu ada warna merah, itu berarti sudah sip gitu. Sudah siap produksi. Oke. Nah, ini biasanya, Pak, sekali produksi ini ada berapa ratus atau berapa ribu ekor ini? Ya, makanya itu kalau benar-benar induknya itu bagus, proteinnya penuh, itu bisa mencapai ya minimal itu 50.000 ekor sekali produksi. Ya seperti yang sampai lihat ini kan, ini cuma satu induk ini, Mas. Saya bagi menjadi 2 kolam. Cuma satu induk? Satu induk menjadi 2 kolam. Berapa itu, Pak, populasi? Perkiraan itu paling ya antara 40-50 ribu lah. 40-50 ribu, banyak ya, Pak, berarti ya? Ya, makanya kan tergantung induk. Kalau induknya bagus, produksinya bagus. Kalau induknya jelek, ya produksinya jelek gitu. Makanya kan induk itu harus dirawat. Iya. Terutama induk harus dirawat dulu, jangan dibiarkan, karena yang kita cari hasilnya kan induk. Iya. Induk dulu, baru pembuahan ini, penetasan, baru kita rawat lagi gitu. Nah, Pak, untuk yang kecil-kecil seperti itu juga perlu ngeses, Pak? Iya, habis ini kan dises, diratakan. Kalau nggak dises ya habis lagi. Itu karena banyak kanibal-kanibalnya itu, yang ukuran besar-besar. Berarti tiap hari ini ngesesnya, Pak? Enggak, ngesesnya paling seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Ya, ini kan macam 2 ini. Antara ses 9 sama ses 56 kan gitu. Iya. Jadi yang 9 itu diangkat semua. Nggak bisa rata kalau lele. Itu kan besar. Itu yang muncul-muncul tadi. Itu sudah ses 9. Lele rata nggak bisa, Mas. Kalau masih usia segini, Pak, itu juga bisa kanibal, Pak? Sangat bisa sekali. Bahkan lele itu ukuran 2-3 ayaan itu sudah makan teman. Seperti Makanya kan kenapa telurnya banyak, penetasan banyak kok nggak jadi? Itu rata-rata kanibal, dimakan temannya sendiri. Itu semua begitu sudah. Itu sudah kodrat ya. Nggak bisa dipungkiri kalau kanibal itu. Oh iya. Nah, Pak, untuk di sini sendiri ini lelenya jenis apa? Lele apa, Pak? Kalau ini jenis lelenya ini sementara ini masih sangkuriang. Masih sangkuriang. Banyak jenis lele. Iya. Ada yang sangkuriang, macam-macam lah pokoknya lele itu. Mungkin ada tips untuk mencegah kematian, Pak, untuk bibitan lele ini? Kalau tips saya untuk mencegah kematian untuk bibit, yang pasti itu air harus dijaga. Ya.
beri makan yang cukup. Beri makannya itu tadi apa itu cacing sutra. Itu minimal 10 hari sampai 15 hari. Kalau sudah kasih makan cukup, saya jamin nggak ada kendala untuk pembibitan. Karena memang ini ya makan tercukupi akhirnya nggak makan yang lain. Iya, aturannya gitu memang. Oke. Baik Pak, terima kasih. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah mampir di channel kita. Iya, sama-sama. Semoga rezekinya lancar selalu ya Pak ya. Amin. Nah itu saja sobat review kita hari ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami. Salam semangat, salam pengusaha, salam cuan.